kalau menurut saya pergantian Kapolri itu hanya isu ya. Presiden artinya mengapresiasi Polri. Jadi kalau ditanya polisi diganti, belum. Karena Presiden sedang mengapresiasi Polri dengan politik anggaran. Polisi mendapatkan tambahan anggaran 63 triliun. Iya. Nggak mungkin dia menindak tegas temannya sendiri. Anggotanya. Ya. Oleh karena itu di dalam Propam saya mengusulkan ada ad hoc tokoh masyarakat. Apakah itu orang luar? Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Karena Propam ini tetap tidak dipercaya karena apa? Nggak mungkin dia menindak tegas temannya sendiri. Anggotanya. Ya. Oleh karena itu di dalam Propam saya mengusulkan ada ad hoc tokoh masyarakat. Apakah itu orang luar? Apakah itu pada proses pemeriksaan oleh akreditor ya? Ada akreditor dari pihak luar dan juga di Dewan Kehormatan. Karena pola Majelis Kehormatan Profesi itu di beberapa profesi lain itu mengundang juga yang namanya ad hoc dari luar. Kalau Polri berani terbuka seperti ini akan membantu ya. Kemudian yang lain apa? Karena ini soal penegakan hukum, wasidik ya. Wasidik itu tidak boleh anak buahnya Kabareskrim atau anak buahnya direktor tindak pidana di Polda. Dia harus merupakan bagian unsur bantuan Kapolri supaya lebih independen. Ini bisa lebih baik. Makanya itu reformasi itu pada reformasi institusionalnya ya dan kulturalnya. Kalau struktur Polri nggak boleh digeser dari di bawah Presiden ya. Jangan sampai reformasi ini nyasar nanti ditaruh di bawah kementerian. Kalau kepolisian di bawah kementerian, ada seorang tokoh bilang saya ini orangnya Presiden, rusak penegakan hukum. Ya. Walaupun anggaran polisi terbesar nomor 3 Bang, butuh. Kenapa? Walaupun anggaran polisi nomor 3 terbesar tuh, anggaran polisi SDM. Ini harus dipandangnya begini nih Mas ya. Itu harus dipandang dari politik anggaran ya. Kita menggunakan rujukan terakhir ya. Dalam APBNP polisi mendapatkan tambahan anggaran 63 triliun. Iya. Padahal dinilai polisi ini masyarakat tingkat kepercayaan publik rendah. Kenapa? Nah, itu politik anggaran ya. Artinya politik anggaran itu miliknya siapa? Presiden. Presiden artinya mengapresiasi Polri. Jadi kalau ditanya polisi diganti, belum. Karena Presiden sedang mengapresiasi Polri dengan politik anggaran. Ini inline untuk menjawab, kalau menurut saya, pergantian Kapolri itu hanya isu. Ya. Satu, politik anggaran mendukung. Kenapa? Polri mendapatkan dukungan politik anggaran. Karena Polri berhasil mendukung Pak Presiden dengan program yang jadi concern Pak Presiden apa? Ketahanan pangan dan MBG. Menguntungkan lah ya. Iya. Ya, jadi itu loh. Jadi kita harus lihatnya dari sana. Pak Edi, ngomong-ngomong isu penggantian Kapolri nih, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan lewat isu ini nih? Atau kalau misalnya benar-benar diganti, pasti ada yang diuntungkan? Kalau menurut saya ya, sebetulnya tadi Bang Sugeng ngomong. Ya, sebetulnya kalau menurut saya kemarin ramai sekali ya, sekali ya. Masih ramai Pak. Iya, sampai saat ini ya, dan bahkan sudah dibantu oleh Istana ya. DPR juga sudah bantah ya. Jadi kalau menurut saya mungkin ada orang yang pengen jadi Kapolri ya. Jadi ini dari saingan ya? Ya, jadi ada upaya-upaya untuk menggiring opini bagaimana biar agar Kapolri diganti. Ya, yang pasti adalah kalau menurut saya, tadi saya kira Bang Sugeng juga sampaikan ya, saat ini sosok Jenderal Pak Listio itu masih sangat dibutuhkan untuk membantu Presiden ya. Kapolri itu adalah pembantu Presiden ya dalam memimpin Polri ya. Kemudian harus kita tahu bahwasanya saat ini satu institusi yang paling dibutuhkan betul adalah bagaimana caranya program Astacita Presiden itu betul-betul sukses ya. Apalagi dalam setahun ini karena ini menjadi program Presiden ya. Makanya saya yakin sekali ketika misalnya ada isu-isu begini ya, saya kira ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu ya, yang sengaja untuk menggiring opini agar Kapolri diganti. Ya, kalau saya yakin sekali bahwasanya sosoknya Pak Listio Sigit ya masih sangat dibutuhkan oleh Presiden
Dan itu sebetulnya sepenuhnya menjadi kewenangan presiden ya. Kapan saya kira presiden tahu kapan harus akan ada pergantian ya, kapan harus ada perpanjangan ya. Saya kira presiden sudah tahu karena dia adalah merupakan pengguna Polri ya. Karena memang polisi berada di bawah presiden. Bang Sugeng, lanjut ke yang tadi isu soal pergantian polisi. Ada dua nama kan yang muncul nih. Waka, Pak Dedi Spesial, Pak Kepala BNN. Saya membacanya secara a contrario ya, membacanya secara malah terbalik. Justru isu ini sebetulnya sedang satu bisa dibilang kontra spionase untuk membusukkan namanya S. Suyudi Ariseto dan juga Dedi. Sedang menghancurkan mereka nih sebetulnya isu ini. Secara tidak langsung. Kenapa argumentasinya? Dalam organisasi-organisasi yang sudah established ya, seperti Polri, TNI ya, gitu ya, tidak boleh ada orang yang mengkampanyekan diri, itu pertama. Karena organisasi ini bukan organisasi OSIS ya, bukan organisasi senat mahasiswa ya. Organisasi ini punya tatanan secara formal untuk melakukan regenerasi, rekrutmen. Iya, betul. Ya. Kalau ada orang kemudian muncul namanya, bisa dinilai dia sedang kampanye, maka dia akan menjadi sasaran tembak di internal. Jadi hati-hati nih. Yang melemparkan isu ini. Nah, dia sebetulnya tidak suka sama Suyudi, sama Dedi, gitu loh. Supaya dihajar. Suyudi baru naik ya. Iya, BNN dan ini. Jadi sedang diajar. Menurut saya malah Suyudi sedang begini, sedang ketakutan. Bukannya dia senang namanya disebut-sebut gitu ya. Tapi kan walaupun sudah dibantah, tapi kan isu bahwa presiden menyurati DPR untuk mengganti Kapolri itu tetap dijalankan tapi kita oleh lihat pihak-pihak yang medianya nih. Medianya ada 3 media ya. Siapa sih 3 media? Gelora, AW News ya. Kemudian satu lagi itu media-media yang saya lihat kalau Gelora cukup dikenal ya, tapi yang 2 ini tidak. Terusnya dalam pemberitaannya berdasarkan sumber ya, sumber memang harus tutup ya, tapi argumentasinya tidak ada, kemudian merujuk pada soal kerusuhan. Jadi ini nggak nyambung sama sekali berdasarkan argumentasi saya tadi ya. Itu sudah ketika itu muncul sudah dikonfirmasi ke saya, ke IPW, saya bilang itu tidak benar dan hoax ya. 3 hari lalu saya sudah bicara tuh ya, ditanya itu hoax, itu nggak benar saya bilang. Jadi tapi itu digulirkan menjadi menarik karena memang dalam situasi polisi lagi kelimpungan. Tapi kalau kita lihat masalah pergantian Kapolri ini kan bukan cuma masalah di hukum ya, tapi ini udah politik ya. Nah, tapi ada nggak sih kemungkinan sebenarnya ini adalah tekanan politik juga yang ingin melengsarkan Bapak Listio Sigit? Artinya ada pihak-pihak tertentu yang butuh untuk diamankan dengan keberadaan Bapak Listio, mungkin seperti itu.